selamat datang kembali teman-teman di tutorial 3GS Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Kalau di video-video sebelumnya kita pernah membahas bagaimana sih caranya kita mendeploy aplikasi 3GS ke server di cloud, yaitu khususnya di Firebase. Maka di video kali ini kita akan membahas bagaimana kalau kita pengen deploy aplikasi 3GS kita ke dalam server dengan cPanel. Jadi kalau teman-teman hosting di hostingan, biasanya kita ada server-server yang sudah ada cPanel-nya. Nah, kita pengen menggunakan server yang seperti itu untuk mendeploy aplikasi kita, caranya seperti apa. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman juga punya server yang sudah terkonfigurasi dan juga telah terinstall cPanel-nya, sehingga teman-teman bisa masuk aja ke cPanel dan login menggunakan kredensial yang teman-teman sudah miliki. Saya menyewa sebuah server ini yang namanya Neolite, yang di dalamnya teman-teman seperti ini punya 8 GB RAM, 4 vCPU, 60 GB disk, dan ini kebetulan punya lisensi gratis untuk cPanel-nya. Jadi nggak usah bayar lagi untuk cPanel-nya. Nah, kalau teman-teman pengen menggunakan server yang sama, saya juga ada sebuah tutorial yang bisa juga berlaku untuk server-server yang lainnya yang memiliki OS yang sama ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu cara settingannya sampai instalasi cPanel-nya sudah saya sediakan di video yang terpisah. Teman-teman silakan mau tonton, kalau perlu silakan. Kalau kita sudah punya server seperti ini, biasanya kita nanti punya cara untuk masuk ke cPanel-nya. Dalam hal ini, saya punya yang namanya public IP untuk mengakses cPanel saya. Nah, ini saya akan copy aja di sini tombol copy-nya. Kita akan akses cPanel-nya. Dari cPanel ini, teman-teman silakan masukin username dan password yang teman-teman sudah bikin ketika menginstal cPanel. Silahkan masukin aja. Nah, kita akan sudah masuk ke dalam cPanel kita. Nah, cPanel ini teman-teman adalah sebuah software yang sebenarnya tujuannya untuk memanage si server kita ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ada banyak banget pilihan yang tersedia di dalam cPanel kita ini. Tapi untuk keperluan hosting kita, untuk keperluan kita membuat aplikasi web, kita perlunya cuma satu pilihan untuk saat ini, yaitu kita perlu mengakses yang namanya file manager. Jadi file manager ini adalah teman-teman caranya kita untuk bisa mengupload file dari komputer kita ke server ini. Tentunya ada cara lain, menggunakan FTP atau menggunakan software-software kayak semacam FileZilla atau sejenisnya. Tapi kita mau menggunakan cara yang paling sederhana aja tanpa tambahan software-software lain dengan harapan supaya teman-teman jangan bingung. Oke, sedikit disclaimer sedikit teman-teman bahwa saya nggak akan membahas bagaimana cara mengamankan aplikasi web kita karena untuk segi keamanan itu bukan bidang saya begitu ya. Maka kita akan langsung aja ke gimana caranya kita mendeploy aplikasi kita ke dalam server ini. Oke, nah di sini teman-teman saya sudah punya dua project 3GS di sini yang sudah saya kembangkan. Yang pertama ini menggunakan modul seperti yang sudah pernah kita bahas di tutorial yang pertama ya, hasilnya kayak begini, seperti ini. Yang kedua adalah nanti project yang sama, tapi kita mau coba deploy-nya menggunakan bundling, itu bundle. Dalam kasus ini Webpack. Oke. Nah, untuk kasus pertama teman-teman, kalau kita pengen mengupload si project saya ini ke dalam server kita, caranya gimana? Caranya simpel aja, kita tinggal upload aja file-filenya secara manual. Nah, tapi apa saja file yang perlu dipindahkan? Apakah semua file perlu saya pindahkan? Apakah seluruh node modul ini perlu saya copy ke server? Nah, sebenarnya teman-teman tidak semua file perlu dipindahkan. Yang hanya yang penting-penting saja. Kayak contohnya package.json ini sebenarnya tidak perlu dipindahkan. Jadi kalau teman-teman pengen pindahinnya secara minimum gitu ya, kita hanya upload file yang penting-penting aja. Tentunya di sini yang paling penting adalah yang namanya index.html dan index.js kita, yaitu HTML dan source code kita. Jadi kita akan coba upload aja teman-teman. Kita bisa pergi ke control panel kita. Nah di sini teman-teman kalau kita pengen ngupload file ke server kita, ke website kita masukinnya itu ke folder yang namanya public HTML. Umumnya ini adalah public folder yang sudah tersedia untuk kita bisa membuat website kita. Double klik aja, masuk ke dalam si folder tersebut. Saat ini foldernya masih empty, teman-teman kita bisa pilih upload di sini. Ketika upload, kita bisa mengupload di sini dengan cara kita ngedrop filenya apa aja. Kita balik lagi ke Visual Studio, kita akan klik kanan aja di index.html, kita open atau reveal in File Explorer, cepet ya. Nah, ini kita punya index.html, index.json, kita copy dua-duanya ke dalam server kita.
Oke, selain dari dua ini, teman-teman, kalau kita lihat sebenarnya kita perlu file ketiga. File yang mana tuh sebenarnya? Bisa lihat file yang kita butuhkan untuk program kita berjalan ini sebenarnya adalah file dari Node Modules, Node Modules 3 build dan 3.module.js. Jadi di sini file ini juga perlu kita kopikan ke dalam server kita. Kita bisa pilih dari Node Modules, kita pilih 3, kita pilih ke build, kita pilih ke 3.module.js, dan kita bisa tarik juga dia ke dalam server. Jadi 3 file, index.html, index.js, dan 3 module. Kalau sudah, teman-teman, kita balik lagi aja. Maka sekarang di dalam server kita punya index.html, index.js, dan 3.module.js. Nah, ini kalau kita akses langsung, teman-teman, menggunakan IP address yang tadi kita punya ya. Kita PS ya. Kita bisa lihat, ini hasil dari website kita. Sudah ada judulnya, tapi kalau kita inspect, ini ada errornya. Katanya specifier tree tidak ketemu gitu ya. Kenapa tidak ketemu? Karena tentu saja path-nya udah berubah, teman-teman. Karena tadinya index.html kita ini mencarinya itu di dalam module. Maka kita harus ubah si path-nya di sini. Cara mengeditnya, teman-teman, kita bisa edit langsung aja di servernya. Jadi kita bisa klik index.html, sehingga ada beberapa pilihan, teman-teman. Kita bisa edit di sini. Kita edit, dan kita ubah di sini. Filenya ini bisa kita langsung aja ke 3.module.js, atau kalau teman-teman pengen di dalam folder juga bisa. Jadi contoh aja di 3.module.js, refresh, teman-teman, kita bisa lihat langsung aplikasi kita ini sudah langsung jalan. Teman-teman bisa pilih mau taruh si file 3 module ini ke dalam satu buah folder terpisah, atau langsung dibiarkan seperti ini juga sebenarnya jalan-jalan aja. Oke, nah tentunya kelemahan dari cara ini adalah repot ya, teman-teman. Karena kalau kita punya tambahan, nggak cuma 3 module, misalnya kita mau pakai orbit control, atau kita mau pakai library-library tambahan, kita perlu nguploadnya manual gitu. Dan ini jadi berantakan banget nanti lihatnya, dan juga bingung untuk maintenance-nya. Untuk kasus-kasus seperti ini, teman-teman, maka penggunaan bundler untuk file JavaScript kita seperti Webpack pastinya sangat membantu sekali. Nah, mari kita coba aja untuk mengupload yang sudah ada Webpack-nya. Oke, nah teman-teman, ini adalah project yang sudah ada Webpack-nya, teman-teman. Jadi di sini kita punya index.html, kita punya index.js. Ini semuanya sudah disesuaikan. Jadi kalau teman-teman lihat, ini sudah ada Webpack config-nya juga, sudah siap untuk di-build. Kalau teman-teman lihat di package.json, saya punya perintah namanya bangun. Ini untuk nge-build dari index.js jadi result.js. Jadi result.js ini adalah hasil bundling daripada Webpack kita. Kalau teman-teman bingung apa itu Webpack dan gimana cara pakainya Webpack, teman-teman bisa cari tutorial-tutorial di tempat lain gitu ya, karena saya belum sempat bikin tutorial untuk itu. Tapi gunanya dari Webpack ini adalah kita bisa punya multiple file JS sekaligus dengan JS-JS yang ada dalam Node Modules. Ini bisa kita gabungkan jadi satu buah file yang nanti bisa kita upload sekaligus. Jadi di sini teman-teman, kalau saya punya banyak file JS, misalkan di sini index.js ini nanti mengakses kemana-mana gitu, kita nggak perlu ngupload semua in JS tersebut, kita cuma cukup upload si result.js ini. Dan ini kalau saya jalankan di sini, npm run bangun, nah, kita bisa lihat si npm run ini akan menghasilkan file jadi dua file ini, src dan index.js dengan node module 3 build 3 module.js, ini dua ini digabungkan menjadi satu namanya result.js yang kita lihat ini. Nah, nanti jadinya ketika kita mau upload ke server, teman-teman, kita tinggal ke server aja. Kita coba delete dulu semua ya. Kita coba delete dulu. Kita jalankan di sini, jadinya kosong ya. Kita balik lagi, kita upload. Sekarang kita buka foldernya ke Webpack. Kita punya dari index.html kita upload. Lalu juga kita akan upload dari distribution result.js yang hasil dari Webpack kita. Sekarang kita udah punya dua file. Tentunya teman-teman kita harus ubah di dalamnya.
si index HTML ini supaya dia tidak lagi ke tempat lain tapi harus ke result.js. Kebetulan di sini kita masih pakai titik-titik this result.js karena kita satu folder, kita nggak perlu pakai ini, kita langsung aja begini. Oh, ini salah titik slash ya teman-teman. Kita slash. Save. Baru kita bisa lihat langsung kita punya si aplikasi 3JS kita ini running di server cPanel saya. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan cara kita mendeploy aplikasi 3JS di dalam server dengan menggunakan cPanel. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan terima kasih banyak atas perhatiannya.